saya itu hotelnya di Grand Zamzam. Grand Zamzam itu di Mekah, jadi dia itu connecting dengan Mekah, dengan Ka'bah. Jadi di kamar itu azan, suara pengumuman itu kedengeran di kamar saya. Jadi selesai saya melakukan tawaf, saya istirahat di kamar, saya senderan, lalu saya buka jendela sambil melihat orang-orang lagi tawaf. Lalu entah apa, saya juga nggak ngerti itu Roh Kudus atau apa, saya nggak ngerti sama sekali. Tapi nggak kenceng, nggak kecil, tapi jelas. Suara itu seperti, kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Saya ketakutan kan dengar suara itu. Apa iya? Ini suara apa? Masa pengumuman di kamar saya pengumumannya aneh gitu loh. Itu tapi jelas sekali gitu di telinga saya, Bapak Ibu. Saya abaikan, tapi hati saya sudah mulai guncang, sudah mulai galau. Karena saking saya penasarannya, saya turun lagi. Jadi hotelnya itu hotel, terus mall, terus jalan aja sedikit itu Mekah. Saya jalan lagi, saya pergi lagi ke Mekah, saya umroh lagi, saya melakukan tawaf lagi. Karena saya penasaran, saya buka, saya singkapkan gitu. Benar memang batu hitam gitu. Terus sepertinya saat itu logika saya, pikiran saya mulai terbuka gitu. Iya ya, ngapain ya saya melakukan hal ini ya? Ngapain ya saya? Pokoknya berkecamuk saat itu. Ngapain ya? Emang iya ya? Tuhan sampai sesusah ini gitu, sampai nanti kalau teman-teman saya mau pergi aja uang kurang, gimana kalau orang susah yang nggak bisa pergi gitu ya, susah dong untuk bertemu dengan Tuhan gitu loh. Itu mulai logika saya di situ berkecamuk gitu, rasa galau, rasa ingin tahu, rasa penasaran. Tapi kan pergi umroh itu 14 hari, itu baru hari keempat saya sudah galau, sudah bimbang gitu. Saya pulang ke Indonesia, saya nggak cerita sama keluarga saya nggak ngomong sama siapapun, saya simpen sendiri dengan di hati yang terus berkecamuk gitu. Selamat malam Ibu Yani. Malam Pak Yusuf, salam. Shalom. Shalom Apa kabar Pak? Ibu? Ya. Puji Tuhan, baik Pak. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Iya Bu, ya Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Dan pada malam hari ini teman-teman sudah menunggu kesaksian dari Ibu, bagaimana Ibu berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat Ibu lagi umroh. Dan Ibu bisa ceritakan secara lengkap, mungkin dari latar belakang Ibu dulu ya. Ibu bisa ceritakan mungkin supaya menjadi lebih jelas bagi kita semua. Oke, silakan Ibu Yani. Terima kasih Pak Yusuf atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom semuanya. Saya berdoa semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bersaksi. Perkenalkan, nama saya Sri Mariani. Jadi sebelum jadi seorang pengikut Kristus, saya adalah seorang single parent dengan 3 orang anak. Saya bercerai dengan almarhum mantan suami saya itu di tahun 2009. Beliau baru saja meninggal di tahun ini, Juni di 2020. Dan saya tidak pernah bercita-cita atau ingin menikah lagi. Karena saya berpikir siapalah saya ini, anak 3, ya nggak berpikirlah untuk mau menikah lagi gitu. Jadi saya melanjutkan hidup saya dengan 3 anak saya. 3 anak saya masih kecil-kecil, jadi pas tahun 2009 itu anak saya yang terakhir itu baru berusia 1 tahun. Saya melanjutkan hidup saya bekerja dengan 3 orang anak saya menjadi tulang punggung adik-adik saya, dan saat itu kakak saya sedang sakit juga, almarhum ayah saya juga lagi sakit, tapi tetap saya menjalankan hidup saya dengan single parent. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya begitu, saya terlahir dari seorang muslim yang benar-benar taat. Saking saya cintanya kepada muslim, anak saya yang pertama itu saya kasih nama Muhammad Al-Riansyah. Saya begitu mengagumi Nabi Muhammad. Yang kedua itu saya kasih nama Putri Al-Riansyah, dan yang Putri Riani Rahmadani, dan yang ketiga saya kasih nama Dinda Aryani. Sampai satu hari di bulan Juni 2014, saya berencana untuk pergi umroh. Saya pergi umroh, jadi pas saya mau pergi umroh itu, Tuhan izinkan uang saya yang seharusnya saya setor itu kurang gitu. Akhirnya saya pinjam sama teman saya yang seorang Kristen gitu ya. Saya bilang saya mau pergi umroh tapi uangnya kurang gitu. Saya bilang, lalu gak tahu ya dia baik banget gitu, dia langsung kasih gitu, dia transferin. Terus saya bercandain, kamu gak mau jadi muslim, aku bilang gitu. Pas saya mau pergi, lalu dia bilang, kamu pergi, kamu berdoa di sana, kamu cari kebenaran. Kalau untuk menjadi seorang muslim, itu tidak mungkin. Karena saya terlalu cinta Yesus, kata dia gitu. Lalu mungkin dia saat itu ngomong, biasa aja nyampeinnya ke saya. Tapi di hati saya itu kayak tertancap gitu. Tapi saya abaikan saja gitu loh. Jadi Juni itu saya tetap pergi umroh, sampai di sana di hari pertama biasa kita menjalankan rutinitas ibadah, hari kedua, hari ketiga, dan di hari yang keempat, Bapak Ibu, saya itu hotelnya di Grand Zamzam. Grand Zamzam itu di Mekah, jadi dia itu connecting dengan Mekah, dengan Ka'bah. Jadi di kamar itu azan, suara pengumuman itu kedengeran di kamar saya. Jadi selesai saya melakukan tawaf, saya istirahat di kamar, saya senderan, lalu saya buka jendela sambil melihat orang-orang lagi tawaf. Lalu entah apa,
saya juga nggak ngerti itu Roh Kudus atau apa, saya nggak ngerti sama sekali. Tapi nggak kenceng, nggak kecil, tapi jelas. Suara itu seperti, kamu lihat manusia maaf sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Saya ketakutan kan dengar suara itu. Apa iya? Ini suara apa? Masa pengumuman di kamar saya pengumumannya aneh gitu loh. Itu tapi jelas sekali gitu di telinga saya, Bapak Ibu. Saya abaikan, tapi hati saya sudah mulai guncang, sudah mulai galau. Karena saking saya penasarannya, saya turun lagi. Jadi hotelnya itu hotel, terus mall, terus jalan aja sedikit itu Mekah. Saya jalan lagi, saya pergi lagi ke Mekah, saya umroh lagi, saya melakukan tawaf lagi. Karena saya penasaran, saya buka, saya singkapkan gitu. Benar memang batu hitam gitu. Terus sepertinya saat itu logika saya, pikiran saya mulai terbuka gitu. Iya ya, ngapain ya saya melakukan hal ini ya? Ngapain ya saya? Pokoknya berkecamuk saat itu. Ngapain ya? Emang iya ya? Tuhan sampai sesusah ini gitu, sampai nanti kalau teman-teman saya ini aja saya mau pergi aja uang kurang, gimana kalau orang susah yang nggak bisa pergi gitu ya, dia susah dong untuk bertemu dengan Tuhan gitu loh. Itu mulai logika saya di situ berkecamuk gitu, galau, rasa ingin tahu, rasa penasaran. Tapi kan pergi umroh itu 14 hari, itu baru hari keempat saya sudah galau, sudah bimbang gitu, tapi tetap saya melakukan dan menyelesaikannya dengan ya sudah gitu, dengan kegalauan itu saya pulang ke Indonesia. Saya nggak cerita sama keluarga saya nggak ngomong sama siapapun, saya simpen sendiri dengan di hati yang terus berkecamuk gitu. Di situ beliau sedang mengajar, sedang menerangkan bagaimana Muslim, bagaimana Kristen, di situ sedang menjabarkan gitu. Sepertinya saat itu tuh kok keingintahuan saya itu besar sekali. Saya ambil pulpen, saya ambil kertas gitu, saya ikutin gitu perbedaannya. Islam ini, Kristen itu, Yesus itu mengajarkan kasih. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kamu kasih pipi kiri. Bergetar hati saya mendengar itu, merinding rasanya. Ini Yesus ini yang teman saya bilang itu tuh. Terus maaf, di ajaran agama saya yang dulu di Muslim, kalau menikah itu boleh lebih dari 3 kali. Jujur saya nggak sanggup gitu loh sebagai seorang wanita. Nggak mau lagi juga dimadu. Lalu di kekristenan itu diajarkan menikah itu sekali seumur hidup. Wah, dahsyat nih ajaran gitu. Di dalam kegalauan itu tetap saya pun mencari tahu di Al-Quran. Ternyata di Al-Quran itu Yesus itu adalah Isa Al-Masih, Nabi Isa. Terus saya tetap menjalankan rutinitas saya dengan kegalauan saya, tapi saya terus mencari tahu tentang siapa Yesus itu gitu loh. Saya belajar, mulai baca Alkitab dengan diam-diam gitu. Saya coba mulai nanya-nanya teman-teman saya yang pengikut Kristus gitu. Lalu saking saya penasarannya, itu berjalan itu Juni, Juli, Agustus. Di bulan Juni dan Juli itu, saya bilang sama teman saya, kamu gerejanya di mana? Dia sebutin salah satu gereja, itu saya bilang, gue boleh nggak ikut ke gereja lo? Ngapain lo? Gila lo, kata temen aku gitu. Jangan, nanti keluarga lu bilang apa, nanti disangkanya gue yang doktrin lu gitu. Teman saya ngomong gitu, enggak, ini gue yang mau gitu, gue yang kepengen gitu. Jadi saya mau bilang, nggak ada yang mendoktrin saya, nggak ada yang nyuruh saya gitu masuk Kristen, karena keingintahuan saya yang besar sekali tentang si Yesus itu gitu loh. Si sosok yang membuat hati saya langsung jatuh cinta gitu. Kok bisa ada orang ditampar pipi kanan suruh ngasih pipi kiri gitu loh. Wah, saya semakin penasaran gitu loh. Semakin saya tahu lagi banyak hal-hal yang saya bertambah cinta saya gitu sama sosok Yesus ini gitu loh. Lalu pertama kali saya masuk ke gereja seumur hidup saya bingung Bapak Ibu, bingung jujur, karena di gereja itu pas saya lihat gelap, terus cewek sama cowok itu nyampur bersatu gitu. Mereka sedang kayak bersuka cita. Saya lihat di depan itu ada band, ternyata mereka sedang melakukan pujian penyembahan. Saya nggak ngerti. Di kiri saya lagi ada yang nangis, ada yang sorak-sorai. Oke, saya ikutin aja. Itu kepala saya pusingnya luar biasa Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa gitu. Karena kan saya terbiasa dengan kalau saya sholat itu hening. Jadi cewek-cewek, cowok-cowok dipisah gitu, suci dalam keadaan suci gitu. Terus berikutnya saya minta ikut lagi ke gereja. Lagi saya semakin cinta, saya semakin tahu gitu ya. Terus saya bilang, gue mau dong dibaptis sama teman saya ini. Dan dia pun bilang, gila lu, jangan lu, anak guru besar lu, anak Pak Ustadz minta dibaptis. Nggak mau gue, anak Kori, bapak saya Kori, Bapak Ibu almarhum. Kori itu guru ngaji. Terus enggak, gue sendiri yang mau, gak apa-apa. Dia nggak mau nolongin saya. Ya udah saya cari sendiri aja, Bapak Ibu, bener-bener saya cari sendiri. Saya dapetin salah satu gereja, terus saya bilang saya mau daftar sendiri ke resepsionisnya, terus akhirnya dijadwalin kita untuk dibaptis. Tanggal 27 September saya dibaptis Bapak Ibu 2014. Hari Minggu. Saya dibaptis, saya dikasih nama Naomi. Terus saya bilang sama teman saya, kok dikasih nama Naomi? Siapa Naomi? Saya kan baca kita belum sampai tuh ke sana. Terus kata teman saya bilang, lu baca di Rut. Terus di sana ada tentang kisah Naomi. Aku baca tentang Naomi, hati saya sedih ya. Jadi gue sedih banget nih, kenapa ya, kasihan banget ya Naomi. Lakinya meninggal, anaknya meninggal 2, dia hidup sama anak-anak dari istrinya gitu loh. Terus itu hari Minggu. Jadi salah satu teman saya yang suka cita, saya dibaptis, upload foto saya ke Facebook. Keluarga besar saya lihat. Lalu hari Senin, saya lagi kerja di Jakarta, saya ditelepon sama mbak di rumah, mengabarkan bahwa anak-anak diambil paksa sama ayahnya, sama mantan suami saya. Waktu itu kan memang belum meninggal. Waduh,
Itu karena dia denger gitu, mereka takut anak-anak saya didoktrin gitu loh. Jujur, saat itu saya kacau banget gitu, saya sedih banget gitu, karena saya kerja itu ya buat anak gitu loh, buat anak, tiga-tiga, buat keluarga, buat orang tua saya, buat adik-adik saya gitu. Tuhan, kenapa Tuhan? Kok malah begini, malah diambil anak-anak saya gitu loh. Kan kalau orang udah divorce itu ya udah nggak ada hubungan sebenarnya gitu loh. Anak-anak saya masih kecil, lagi sekolah, diambil gitu. Ngambilnya juga ngebohongin, bilangnya neneknya sakit gitu. Ternyata dia tahu gitu. Terus saya mau marah, kayaknya mau memakai kekuatan saya sendiri gitu loh. Aduh, apa panggil pengacara ya? Apa panggil polisi ya? Ya tapi teman saya bilang, jangan, kamu duduk aja, kamu diem, kamu bersujud di kaki Tuhan, kamu doa, biarkan Tuhan yang bekerja untukmu, biarkan Tuhan yang berperang untukmu. Kamu nggak boleh marah. Jujur, saat itu saya tuh masih anak baru gitu loh, menjadi seorang pengikut Kristus yang baru. Nggak bisa, gue kerja tuh buat anak gue nggak ada, gimana rasanya gitu. Tapi ya benar-benar saya mau taat, saya mau ya udah deh, ya deh, taat deh gitu. Terus 3 bulan berselang, dengan kegalauan, dengan kesedihan yang ada, saya melanjutkan hidup saya tanpa anak-anak saya, nggak ada komunikasi sama sekali. 3 bulan Bapak Ibu, benar-benar di hari dan jam yang sama, itu 3 bulan, yang Muhammad Alriansyah ternyata di pesantren yang nggak layak, dan putri Muhammad Alriansyah itu kabur di hari dan jam yang sama setelah 3 bulan. Itu Muhammad Alriansyah kabur dari pesantren, terus si putri juga, yang anak kedua itu kabur dari rumah mantan suami saya karena katanya dianiaya sama istri dari mantan suami saya itu gitu. Di hari dan jam yang sama Bapak Ibu. Anak kecil saat itu nggak pegang handphone, nggak bisa janjian. Itu kalau bukan Tuhan Yesus yang menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan Naomi, kamu nggak salah, pilih aku, Naomi, ini aku bela kamu saat itu. Aku melihat Tuhan bela saya saat itu, benar-benar. Terus akhirnya saya dihubungin sama adik saya karena memang pesantrennya itu dekat rumah dengan ibu saya, dan si putri itu rumahnya cuma beda 3 rumah dari rumah ibu saya gitu. Terus adik saya itu telepon saya, bilang, ini si putri sama si Rian kabur nih, lu cepetan deh kesini gitu. Buru-buru saya jemput anak saya gitu, saya senang banget gitu. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, kenapa ini? Bilang sampai anak ditelantarin kayak gini gitu. Jadi kayak mantan suami itu cuman kayak mau nyakitin hati saya gitu loh. Saya berpikir saat itu, tapi saya ya udahlah, anak-anak udah balik, itu kabur. Akhirnya saya melanjutkan hidup saya didik anak-anak saya, benar-benar kita dia ikut saya ibadah, anak-anak saya tiga-tiganya. Lalu banyak pencobaan, lalu keluarga besar saya pun tahu saya dicoret dari daftar warisan, saya dicari-cari, mau dibunuh, sampai saya ketakutan. Di Facebook itu saya diancam. Tapi tetap saya mau taat. Akhirnya saya ya tetap mau taat. Pokoknya Tuhan beri saya kekuatan untuk terus menjadi pengikutmu gitu. Karena nggak ada sedikit pun yang saya lihat dari ajarannya, dari ajaran Kristus, untuk membenci saudara kita gitu loh. Saat saya dizolimi seperti itu, saya baca lagi, Tuhan bilang, ampuni. Kamu harus mengampuni 70 kali 7. Kamu harus mengampuni saudaramu yang menyakitimu. 70 kali 7 itu banyak sekali. Jadi nggak ada kesempatan buat saya marah gitu. Di situ saya yang benar-benar terus saya semakin yakin gitu, semakin Tuhan memberikan ujian, semakin saya mau terus maju gitu Bapak Ibu. Terus dengan berjalannya waktu, saya kerja ke Bali, sampai satu titik almarhum ayah saya meninggal. Saya ditelepon sama adik saya, dikabarin, lalu saya pergi, saya pulang, saya cari pesawat yang benar-benar penerbangan pertama. Sampai saya di Jakarta, saya ditelepon sama ibu saya, Neng, maaf, nggak bisa, Neng kesini nggak bisa, nggak boleh, kita udah berembuk, keluarga besar udah memutuskan, Neng Yani nggak boleh datang ke sini untuk melihat yang terakhir kali wajah Baba gitu. Saya orang Betawi jadi manggilnya Baba. Padahal ya Bapak Ibu, itu hari Senin ya bapak saya meninggal. Hari Minggunya itu bapak saya itu telepon gitu. Nggak tahu, kalau saya tahu mungkin saya pulang saat itu, saya nggak tahu. Dia telepon, dia bilang, Neng, terima kasih untuk semuanya, Bapak minta apa aja Neng kasih. Terima kasih buat semuanya, udah ngurusin Baba sampai sekarang. Dia bilang, maafin Baba banyak ngerepotin Neng, kata dia. Saya bilang, kenapa Baba ngomong kayak gitu? Saya nggak tahu tuh Bapak Ibu, bapak saya sebenarnya mau meninggal. Saya pulang dari gereja itu hari Senin. Maka saya telepon, dan katanya teleponnya juga ngumpet-ngumpet dari ibu saya. Saya bilang, ya udah Bu, kalau Yani nggak boleh lihat Baba untuk yang terakhir kalinya, gak apa-apa. Tapi urusin di hari yang terakhir ya Baba, kasih yang terbaik. Urusin pemakaman Baba, benar-benar yang terbaik. Apa yang ikhlas, saya nggak ngeliat wajah Baba untuk yang terakhir kalinya.
Saya nggak bisa marah Bapak Ibu saat itu, benar-benar saya nggak bisa marah. Tuhan kasih kekuatan buat saya untuk terus mengasihi mereka. Kalau saya pakai kedagingan saya salah apa? Untuk melihat wajah Bapak saya yang terakhir kali, masa saya nggak boleh gitu. Saya bilang, ya udah, akhirnya saya transfer uang, karena kan memang saya tulang punggung keluarga ya Bapak Ibu. Saya transfer uang untuk pemakaman Bapak, berkas terima. Tapi saya tetap nggak boleh datang. Ya udah, saya tetap berdoa, saya pulang ke rumah saya istirahat, saya berdoa. Udah, terus saya tetap melanjutkan hidup saya tetap bergereja, saya tetap melakukan ibadah saya, sambil bekerja, sambil ngurus anak-anak saya fokus, saya kerja juga di Bali. Tiba-tiba saya terima telepon lagi dari Mbak di rumah. Jadi kalau saya di Bali itu anak-anak saya tinggal di rumah, anak saya tiga-tiganya diambil paksa lagi sama mantan suami saya. Dan itu sampai detik ini. Jadi saya pikir benar-benar diambil paksa, mereka sampai katanya disyariatin, dikasih air biar mereka lupa sama mamahnya. Anak saat itu telepon, "Ma, Dina mau pulang, Dina nggak mau di sini." Gitu. Sampai saya juga bingung gitu loh, kenapa kok ini dikasih lagi ya Tuhan ya gitu. Malah udah enak, anak-anak pelayanan, udah sekolah di sekolah yang layak menurut saya gitu loh. Ada pengajaran tentang Isa Al-Masihnya gitu. Ya mungkin mereka nggak seneng gitu kali ya. Terus ya udah, saya nggak bisa marah dan nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh Bapak Ibu. Terus, saya pikir kan almarhum ini baru meninggal kemarin ya, Juni 2020. Oh, ayahnya udah meninggal, anak-anak bisa nih ya balik gitu. Saya pikir seperti itu. Tapi lagi Tuhan mengizinkan pencobaan ini ada gitu untuk saya. Jadi ibu kandung saya sendiri yang bilang kalau ayahnya meninggal, jangan harap anak-anak bisa balik ke kamu, kata ibu saya gitu. Itu yang menyampaikan mantan istrinya untuk saya ketemu untuk merayakan hari ulang tahun anak saya Muhammad Alriansa. Itu pun saya datang cuma 5 menit ke pesantrennya. Terus sampai ada satu hari saya mau cerita, saya ada kesempatan bertemu untuk sama Dinda, anak saya itu. Dia bercerita, dia bilang, mama, nenek waktu itu ke Pak Ustadz, ke Pak Kiai. Dia bilang, ngapain dah? Aku bilang, iya, mau doain mama biar mama masuk ke Islam lagi. Tahu nggak mah, Pak Ustadznya kan nanya mana foto mama. Terus nenek kasih lihat foto mama, terus diliatin kan fotonya. Lalu Pak Ustadznya bilang ke ibu saya, dia bilang, anak ibu udah nggak bisa didoain. Nih ibu lihat di dahinya ada salib. Dan itu yang melihat bukan ibu saya aja, di situ ada anak saya Dinda, lalu ada kalau orang Betawi bilang encing saya juga lihat gitu, 4 orang yang lihat. Dinda cerita. Saya yakin banget Tuhan memang jaga saya dan melindungi saya sampai segitunya gitu. Itu aja sih yang saya mau sampaikan, kesaksian saya. Jadi mungkin sampai sekarang pun saya masih banyak belajar, tapi saya tetap satu hal yang saya mau sampaikan, tetap jadi orang baik, tetap jangan marah apapun yang kita hadapi, tetap setia sama Tuhan Yesus apapun yang kita hadapin saat ini, karena dia selalu ada untuk kita, selalu ada untuk bela kita gitu. Karena saya melihat tidak ada yang salah dari pengajarannya, dari kasihnya yang begitu besar pada kita gitu. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Foto-foto Ibu Yani pada saat dia lagi umroh, ya, supaya menjadi jelas sama kita semua, di dalam siaran kesaksian ini tidak ada settingan, teman-teman, ya. Ini benar-benar sebuah realita karya Tuhan Yesus. Dan apa untungnya kami berbohong, menampilkan kesaksian-kesaksian bohong? Pertanggungjawabannya bukan kepada manusia, bukan kepada Anda yang menonton. Pertanggungjawaban kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kudus. Kami tidak akan berani. Ngapain? Tidak ada untungnya, itu merugikan kami, ya. Anda mungkin senang mendengarnya, Anda mungkin senang menyaksikannya, tapi kami berurusan dengan Tuhan. Kalau kami menghadirkan kesaksian yang palsu, maka kami adalah orang yang paling berdosa dan kami adalah orang yang dimurkai Tuhan. Ya, kita lihat ini foto-fotonya supaya Anda menjadi jelas, ya, supaya pikiran-pikiran yang kotor yang menuduh bahwa ini foto-foto settingan, ya, supaya bertobatlah. Artinya bisa menjadi cerah. Oke, kita lihat ini pada saat di Medina, ya, Mbak Yani, mungkin bisa diperbesar sedikit. Betul, itu di diperbesar sedikit biar supaya lebih jelas gitu loh. Ya. Jadi wajah yang sama dari Ibu Yani yang bersaksi pada malam hari ini, inilah orangnya, ya. Ini pada saat di Medina. Oke, teman-teman, jelas ya. Jadi ini tidak ada settingan. Foto yang di layar YouTube itu adalah foto yang sebenarnya. Oke, kita lihat foto yang lain lagi. Sama ya mukanya ya, teman-teman ya. Kalau Anda mau foto, mau simpan juga boleh gitu loh. Tapi jangan disalahgunakan. Oke, kita lihat lagi foto selanjutnya supaya kita jadi jelas ya bahwa tidak ada rekayasa sama sekali. Oke, ini foto juga masih di tempat yang sama di Madinah.
Ya, ini waktu umroh tahun 2014 ya, Bu Yani. Ya, Betul, Pak. 2014 ya. Ya, ini waktu ini bersama dengan suami yang sekarang ya. Betul. Ya. Oke, jelas ya. Ini waktu suami yang sekarang itu masih menggunakan hijab ya. Jadi sebelum berangkat itu Ibu Yani masih kekeh, masih sangat kuat di dalam keislaman. Tapi itulah kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan Ibu Yani. Ya, jadi Anda yang masih membantah, Anda yang masih meragukan, ya mungkin ya perlu di-scan dulu pikiranmu supaya lebih jernih ya. Karena foto-foto ini tidak bisa dibantah, itu adalah latar belakang daripada Ibu Yani. Ya, jadi foto bersama suami yang sekarang pun itu masih menggunakan hijab pada waktu itu. Oke, jelas ya teman-teman ya?